Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Semoga di hari ini kita masih diberikan kesehatan dan tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal gangguan, terutama gangguan kesehatan yang saat ini sedang melanda dunia, yaitu sebuah virus yang sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Baik, untuk pertemuan kali ini pelajaran kita akan masuk ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan jumlah ismiyah dan sekarang kita masuk ke pembelajaran jumlah fi'liyah. Di kelas online pembelajaran bahasa Arab dalam program belajar di rumah, karena kita sedang melaksanakan sebuah ikhtiar, yaitu di rumah aja untuk menghentikan proses penularan dari virus yang sedang viral pada saat ini. Baik, kita akan mulai dulu. Kita awali dulu perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan pahami dulu apa itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja, yaitu fi'il. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda. Nah, sekarang kita akan belajar dari kalimat yang diawali dengan kata kerja. Yang kita pahami terlebih dahulu yaitu rumus dari jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, rumusnya adalah mubtada dan khobar. Sedangkan rumus untuk jumlah fi'liyah ini adalah fi'il dan fa'il. Karena jumlah fi'liyah, maka yang awalnya atau kalimat pertamanya, kata pertamanya adalah kata kerja atau fi'lun. Kemudian kata keduanya baru kata benda, ismun. Jangan sampai ketukar. Kalau diawali ismun dulu, maka dia menjadi jumlah ismiyah. Yang di sini kita pelajari adalah kata kerja dulu. Jadi diawali dengan fi'lun atau fi'al atau kata kerja. Baru yang berikutnya ismun atau ism, kata benda. Kedudukannya fi'lun atau kata yang pertama disebut fi'al, pekerjaan. Ada pekerjaan, dan yang kedua adalah fa'il atau yang mengerjakan, atau istilah lainnya adalah pelaku. Jadi jumlah fi'liyah ini ada pekerjaan, ada yang mengerjakan atau pelaku pekerjaan tersebut. Ada fi'il yaitu pekerjaannya, ada fa'il yang mengerjakannya. Itu adalah rumus dasar dari jumlah fi'liyah. Kalau sudah tahu fi'il atau pekerjaan pasti dari kata kerja, dan fa'il yang mengerjakannya itu pasti kata benda, maka kita sudah bisa, sudah mampu, sudah menguasai tentang jumlah fi'liyah. Baik, selanjutnya pembagian dari jumlah fi'liyah. Yang pertama ada fi'il lazim. Sebagaimana pembagian fi'il yang sudah kita ketahui, ada fi'il lazim, yaitu fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ulun bih. Jadi fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu adalah objek atau korbannya
atau yang dikerjakannya. Contohnya jalasa talibun, jalasa at-talibu, jalasa talibu, telah duduk seorang murid. Ini adalah fi'il lazim. Jalasa ini adalah fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, kedudukannya fi'il, pekerjaannya adalah jalasa, itu kedudukannya sebagai fi'il, sebagai pekerjaan. Ya, jalasa ini fi'il, pekerjaan. At-talibu adalah fa'il, pelaku atau yang mengerjakan. Jadi cukup pekerjaan dan yang mengerjakan kalau fi'ilnya fi'il lazim. Yang kedua ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ulun bih. Contohnya, qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Ini ada fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Fi'il adalah pekerjaan. Qara'a itu adalah pekerjaan atau fi'il kedudukannya. Telah membaca. Al-muslimu, seorang muslim, ini adalah pelakunya atau fa'il, pelaku. Al-Qur'ana ini adalah maf'ulun bih atau yang dikerjakannya. Kalau muta'adi ini ada pekerjaan, ada yang mengerjakan, dan ada yang dijadikan objek pekerjaannya. Apa yang dibacanya? Al-Quran. Ini adalah kedudukan dari fi'il muta'addi. Jadi tadi ada dua, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke pembelajaran pertama kita di jumlah fi'liyah itu, yaitu jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madhi lazim dengan fa'il dhamir muttasil mutakalim atau mutakallimah. Jadi jumlah fi'liyah yang pertama adalah fi'ilnya fi'il madhi lazim, yaitu fi'il lampau yang sudah dikerjakan. Lazim itu tidak membutuhkan objek, dengan fa'il atau yang mengerjakannya dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu adalah dhamir atau kata ganti yang langsung bersambung dengan kata kerjanya. Bagaimana cara menyusun kalimatnya? Yang pertama, dahulukan kata kerjanya. Dahulukan kata kerjanya. Kenapa? Karena ini adalah jumlah fi'liyah. Jadi mendahulukan kata kerja terlebih dahulu. Tentukan kata kerja atau fi'il yang sesuai. Karena fi'il ini ada pembagian-pembagiannya. Ketika kita diminta untuk menyebutkan kata kerja, pilihlah kata kerja yang sesuai. Tambahkan keterangan dengan jer atau dhorob makan. Jadi untuk fi'il atau untuk jumlah fi'liyah ini, kita perlu menambahkan keterangan supaya orang yang mendengar kalimat tersebut bisa memahaminya. Contohnya, saya satu laki-laki telah berangkat ke sekolah. Dalam kalimatnya akan dimulai dengan saya dulu, ya, dan saya ini merupakan isim atau kata benda. Nah, untuk dibuat menjadi jumlah fi'liyah didahulukan kata kerjanya dulu. Berangkat itu dhahaba, disambungkan dengan dhamir muttasil saya. Jadi fi'ilnya menjadi dhahabtu. Nah, kalau kita susun dari awal kan dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Kalau saya telah pergi berarti dhahabtu, saya sudah berangkat, dhahabtu. Ke sekolah itu menggunakan keterangan dengan menggunakan jer. Apa huruf jernya? Ila. Huruf jer kan ada 8. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Ini adalah
huruf jer. Sedangkan dzorob makannya amama, waro'a, fauqa, tahta, janiba, haula, baina. Itu dzorob makan. Di sini contoh yang saya sampaikan, contohnya menggunakan jer, yaitu ila. Ilal madrasati. Saya telah berangkat ke sekolah. Kalau kondisi saat ini kita sedang berada di rumah, berarti ya. Berarti saya sedang tinggal di rumah. Kalau kita buat menjadi jumlah fi'liyah, berarti sedang diam berarti sakana. Ya, kalau dibuat menjadi saya sudah diam menjadi sakantu fil baiti. Sakantu fil baiti. Sakana kalau kita urai sakana, sakana, sakanu, sakanat, sakanata, sakanta, sakanta, sakantuma, sakantum, sakanti, sakantuma, sakantunna, sakantu, sakanna. Kalau saya telah berdiam diri di rumah berarti sakantu fil baiti. Baik, kita lanjut. Beberapa contoh yang akan saya sampaikan di sini. Contoh diminta untuk membuat kalimat seperti ini. Saya sudah pulang dari sekolah. Saya sudah pulang dari sekolah. Pulang, bahasa Arabnya pulang apa? Kata kerjanya pulang. Fi'il pulang artinya bahasa Arabnya adalah roja'a. Ya, roja'a. Kalau kita urai dalam bentuk kata kerja atau fi'il madhi lazim, roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na, roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Berarti menggunakan roja'tu. Saya sudah pulang. Dari sekolah berarti menggunakan min, ya, menggunakan dzorob, menggunakan jer, yaitu min. Dari sekolah minal madrasati. Ya, ini contoh kalimatnya, roja'tu minal madrasati. Saya sudah pulang dari sekolah. Jadi walaupun kalimatnya bahasa Indonesianya diawali dengan kata saya, tetapi dalam kalimat bahasa Arabnya karena yang diminta membuat jumlah fi'liyah, jadi bukan ana roja'tu. Tidak ditulis anaknya, langsung ke roja'tu. Saya sudah pulang. Baik, contoh lain. Contoh lain, umpamanya diminta saya sudah duduk di atas kursi. Saya sudah duduk. Duduk bahasa Arabnya apa? Jalasa. Kalau kita uraikan, ya, kita tasrif, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Berarti menggunakan fiil yang jalastu. Saya sudah duduk, jalastu, di atas kursi, alal kursi. Kita lihat kalimat jumlah fi'liyahnya dalam bahasa Arabnya. Jalastu alal kursi. Saya sudah duduk, jalastu. Alal kursi, di atas kursi. Baik, masih ada contoh yang ketiga. Saya berikan contoh yang ketiga. Saya sudah gembira atas nikmat. Saya sudah gembira atas nikmat. Walaupun di saat ini kita sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya sebuah virus yang sangat kecil, tetapi nikmat Allah lebih banyak yang masih kita nikmati, yang masih kita terima. Jadi kita jangan terlalu fokus dengan masalah ini, jangan terlalu fokus terhadap virus yang sedang melanda ini. Kita fokus terhadap nikmat Allah. Kita bergembira dengan nikmat-nikmat Allah yang lebih banyak daripada virus yang diberikan oleh Allah ini.
Ya. Saya sudah gembira. Gembira itu faroha. Ya, faroha, faroha, farohu, farohat, farohata, farohna. Farohta, farohtuma, farohtum. Farohti, farohtuma, farohtunna. Farohtu, farohna. Jadi farohtu. Saya sudah gembira farohtu atas nikmat. Ala nikmati. Ya. Farohtu ala nikmati. Farahtu ala nikmati. Saya sudah gembira atas nikmat. Ya, tentunya inilah yang membuat kita gembira karena nikmat Allah lebih banyak yang diberikan kepada kita. Betul tidak? Tentunya sangat-sangat betul. Dari mulai kita bangun tidur, nikmat Allah sudah begitu banyak buat kita. Kita bisa bangun dari tidur, itu adalah nikmat. Mata kita bisa terbuka, itu nikmat. Bisa berkedip, nikmat juga. Bisa melihat, nikmat lagi. Bisa bernafas juga nikmat. Dan bisa melihat video ini juga nikmat untuk kita semuanya. Kita tetap bisa belajar walaupun kita berada di dalam rumah. Baik, berikutnya. Saya sudah berbicara dengan guru. Saya sudah berbicara dengan guru. Berbicara berarti kola. Nah, kola itu kalau saya sudah berbicara jadi kultu. Kultu, saya sudah berbicara dengan guru. Berarti menggunakan ma'al ustadzi. Ya, kita lihat contohnya. Oh, menggunakan takalamtu ya, takalamtu. Nah, berbicara ini bisa menggunakan kola, bisa menggunakan kalama. Kalau kalama, takallamtu. Takallama, takallamtu. Saya sudah berbicara ma'al ustadzi, dengan guru. Menggunakan kalimat ma'a. Ma'a ini juga masuk kepada huruf jar ya, kata bantu. Ma'al ustadzi ya, dengan guru. Baik, selanjutnya Ustadz kira kalian semuanya sudah paham, insya Allah semuanya paham yang melihat dari awal. Untuk kata kerja, daftar kata kerja kalian bisa lihat di buku dasar-dasar 2 di halaman 14 ya, 14-15 itu untuk fi'il lazimnya, dan muta'adinya ada di halaman 16 dan 17. Silakan kalian capture dulu ya, capture dulu gambar ini, layar ini untuk kalian buat atau terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Ya, tentunya dengan langkah-langkah yang sudah Ustadz berikan kepada kalian di video ini. Silakan kalian capture dulu. Buatlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi jumlah fi'liyah. Ya, ada 10 di sini. Silakan kalian tulis tangan ke dalam bahasa Arab. Setelah tulis tangan kalian foto dan kalian kirim fotonya ke HP Ustadz ya, ke WhatsApp ya, lewat WhatsApp dikirimnya dengan diberikan nama dan kelas. Nama, kelas di foto kemudian dikirim ke 0852 500 96751. Itu ke WhatsApp ya, lewat media WhatsApp, di foto kemudian dikirim. Kemudian saya juga membuat tantangan buat kalian semua untuk membuat video dengan ungkapan jumlah fi'liyah. Silahkan kalian buat jumlah fi'liyah. Pertama buat tulisannya dulu, satu kalimat saja, satu jumlah fi'liyah saja ditulis di kertas, kemudian kalian perlihatkan tulisannya, kemudian kalian ucapkan dalam bahasa Arab. Ya, videonya juga sama, dikirim lewat WhatsApp ke nomor 0852 500 96751. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat kita pelajari di hari ini.
Semoga kita mendapatkan ilmu yang baru dan kita tetap belajar yang semangat walaupun di rumah. Tetap kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman dan mendapatkan pembelajaran untuk kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga pekan depan kita sudah bisa bertemu kembali di sekolah. Ustadz rindu dengan kalian semua. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.